Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji, wabil khusus jamaah musalla Syoto yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang sejuk, karena kita baru diguyur hujan, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang sempat terhenti karena fokus untuk melakukan amaliyah Ramadan. Ya, semoga setiap langkah kaki kita, waktu, pikiran, segala hal yang dicurahkan untuk majelis ta'lim ini dicatat sebagai amal soleh kita semua di sisi Allah. An yaj'alallah fi mizani hasanatina jami'an yawma nalqah yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menghidupkan ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk majelis ini, salah satunya tujuannya adalah untuk makin bersyukur telah dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Termasuk yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu keutamaan bagi orang yang mau mengurusi jenazah. Pada pertemuan terakhir, kemuliaan menjenguk orang sakit. Sekarang kita akan membahas, membaca, dan menjelaskan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang mau mengurusi jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Fadlul qiyami bi umuril mauta. Keutamaan mengurusi jenazah, orang-orang yang meninggal dunia. Wa syafa'atul musallina lahum. Kemudian kita juga akan membahas syafaat orang-orang yang sholat jenazah untuk si jenazah. Dan yang ketiga, wa inna khiyara hadhil ummah syuhada'ullahi fil ard. Dan sesungguhnya orang-orang pilihan dari umat Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang menjadi saksi, ya, di muka bumi ini. Jadi ada tiga yang kita akan bahas walaupun secara singkat. Pertama, keutamaan ngurusi jenazah. Yang kedua, berkah dan syafaatnya orang sholat jenazah, orang-orang yang sholat terhadap si jenazah. Dan yang ketiga, orang yang memberikan persaksian khair ahl khair min. Itu kita akan bahas nanti melalui kajian pada malam hari ini. Baik. Wa minal fadail allati akhbara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jaa fi fadli taghsilil mauta wa takfinihim wa hafril quburi lahum wassalati alaihim. Di antara keistimewaan dan keutamaan yang dikabari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita
adanya keutamaan dalam mengurusi jenazah. Kita tahu yang wajib dari pengurusan jenazah itu 4 ya, yang wajib dan fardunya fardu kifayah, artinya satu kampung ini kena galo kewajiban. Pertama, memandikan, itu wajib. Mengkafani, yang ketiga mensolati atau mensolatkan, dan yang terakhir memakamkan, menguburkan. 4 itu yang wajib. Kalau tahlilan, yasinan, kalau ada rezeki laju dakate, tidak apa-apa juga ya, itu doa, itu anjuran saja, tidak wajib. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, bagi orang yang memandikan jenazah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan, barang siapa yang memandikan jenazah, fakatama alaihi, kemudian dia menutupi aib dari si jenazah, ghafara Allahu lahu arba'ina kabirah, Allah akan ampuni untuknya yang memandikan jenazah ini 40 dosa besar. Wa man hafara li akhihi qabran, barang siapa yang menggali kuburan untuk saudaranya yang meninggal, hatta yujinnahu ay yadfanahu, sampai dikuburkan, faka'annama askanahu maskanan hatta yub'ats, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepada saudaranya sampai hari kiamat. Saya sedikit uraikan Bapak Ibu ya. Jadi kata Nabi, wong yang mandikan jenazah kemudian menutupi aib, mohon maaf, tahu-tahu jenazah punya diabetes, koreng, keluar nanah, bau, kan itu dilihat sama yang mandikan jenazah. Atau mohon maaf, ada orang tidak terlihat aibnya, begitu dimandikan terlihat rupanya punya tato di sini di sana. Yang mandiin ini disembunyikan, tidak cerita dia sama orang-orang, cukup dia yang tahu baik. Orang yang semacam ini Allah akan ampuni dosanya 40 dosa besar dia, luar biasa. Maka dari itu jamaah sekalian, kami pernah sampaikan di banyak tempat, salah satu syarat orang menjadi, kalau di bahasa Palembang ini apa, rukun kematian, Bilal ya. Di Palembang ini disebutnya, kalau dulu sebetulnya bukan profesi itu tugas masyarakat memang. Cuma sekarang karena jarang yang galak, sehingga setiap kampung biasanya ada wong yang menawarkan diri atau diangkat oleh masyarakat menjadi Bilal. Nah, mengangkat orang jadi Bilal itu tidak sembarangan. Makanya waktu itu pernah banyak yang minta, Ustadz, ayo kita ngadakan pelatihan pengurusan jenazah biar kami ini pacak. Sebetulnya pengen, cuma sebetulnya juga tidak bisa dibuka umum. Karena orang yang menjadi itu tidak sekedar bisa memandikan saja, tapi harus punya sifat amanah. Amanah itu artinya apa? Tidak, salah satunya tidak menceritakan aib dari si jenazah. Kan ada tipikal wong yang suka, wih, apa dia jenazah bau nian, baru kali inilah aku mandikan wong bau. Oh jangan, tidak boleh. Wih, wong itu rupanya tatonya macam-macam. Tidak boleh. Harus tutup mulut. Wong yang amanah, tidak ceritakan aib orang. Dan nggak boleh jijian. Tidak boleh jijian. Tahu jijian, Pak? Jiji. Tahu Palembang apa jiji? Enak ya mohon maaf, namanya jenazah, mungkin ada yang tabrakan, mungkin ada yang punya koreng, mungkin punya nanah, mungkin macam-macam. Kalau dia, ya aku tidak lah, dah galak, jijik aku ya, itu juga nggak boleh. Jadi orang yang memandikan jenazah itu memang harus orang yang soleh lah, akhlaknya bagus, selain memang dia mengetahui tata cara memandikan jenazah. Kemudian orang yang
menggali kuburan. Kalau dulu kan orang menggali kuburan itu bukan profesi, memang warganya berduyun-duyun bareng-bareng. Pacak gali 5 kali, jadi kayak wong kedua lagi bareng-bareng. Nah, orang yang berkenan menggalikan kuburan buat saudaranya itu pahalanya seperti orang yang memberikan kontrakan rumah bahkan sampai hari kiamat. Jadi ada uang susah misalnya, kamu nggak punya rumah, dah tinggal di rumah saya saja. Pahalanya besar nggak itu, Pak? Besar. Nah, orang yang menggalikan kuburan untuk saudaranya yang telah meninggal dunia, itu pahalanya seperti orang yang memberikan tempat tinggal kepada saudaranya sampai hari kiamat. Berapa banyak itu pahalanya? Besar nih ya. Luar biasa ya. Jadi ya karena dunia ini sudah berkembang dan dah berkembang tak mundur malahan ya. Mungkin dari sisi teknologi maju, tapi dari sisi keagamaan banyak yang mundur. Seharusnya tugas-tugas begitu itu bukan orang-orang khusus, tugas kita galau-galau. Kita ini sama-sama, begitu ada saudaranya yang meninggal, 10 orang, 20 orang, ada yang ke kuburan, ada yang kalau sekarang ini kan khusus memang di kampung itu dia itulah tukang gali kubur. Ya. Dan mohon maaf kan jadi profesi. Mengharap gaji, mengharap imbalan, ya nggak masalah sih, itu upah capek. Tetapi yang dikhawatirkan adalah dia milih-milih. Begitu yang ninggal wong kayu, sergap dia. Begitu yang ninggal, ada kati apa hasilnya ngali wong ini. Macam-macam. Nah itu harus dilatih imannya, ikhlas niat. Ini semua diperuntukkan bagi mereka yang ikhlas. Ya, mengurusi ikhlas itu bukan berarti tidak nerima, boleh terima. Yang penting tidak mempengaruhi perilaku dia, kerjaan dia kepada si ahli jenazah. Baik, yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala maitan," barang siapa yang memandikan jenazah, fakatama alaih, kemudian dia sembunyikan aib-aibnya, tidak ditampakkan, tidak diceritakan, ghafarallahu lahu 40 marrah, Allah akan ampuni dosanya 40 kali. Wa man kaffana maitan, barang siapa yang mengkafani mayit, orang yang meninggal dunia, kasahullahu min sundusin wa istabrakin fil jannah, maka Allah akan pakaikan dia pakaian dari sutra yang sangat lembut dan istabrak yani sutra yang agak tebal di surga nanti. Jadi orang yang mengkafani jenazah itu, Pak, di akhirat nanti, di surga nanti akan dipakaikan pakaian dari sutra. Wa man hafara li maitin qabran fa ajannahu fih, barang siapa yang menggali kuburan untuk saudaranya yang meninggal dunia dan sampai memakamkannya, ajra lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah, maka Allah akan berikan pahala kepada orang itu seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepada saudaranya yang membutuhkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya kami kalau ada orang meninggal itu, apalagi saya kenal itu, saya senang melok masuk ya, karena pahalanya besarnya. Baik, yang berikutnya, ini semua hadis menguatkan saja. Man hafara qabran banahullahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang menggali kuburan, Allah akan bangunkan rumah istana di dalam surga. Wa man ghassala maitan kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh, dan barang siapa yang memandikan jenazah dengan amanah, dengan baik, maka dia selesai memandikan jenazah itu seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Dosanya diampuni seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Wa man kaffana maitan kasahu Allahu min hulalil jannah, barang siapa yang mengkafani orang yang meninggal dunia, Allah pakaikan dia dari pakaian surga. Wa man azza hazinan, barang siapa yang mentakziah, menghibur, meringankan beban orang yang sedang sedih, albasahullahu taqwa, Allah akan pakaikan dia baju ketakwaan, ala ruhihi fil arwah, kepada ruhnya di alam arwah,
Wa man 'azza musaban, barang siapa yang mentakziah, menghibur, meringankan orang yang sedang terkena musibah, kasahullahu allataini min hulalil jannah, Allah akan pakaikan dia dua pakaian dari pakaian surga. La taqumu lahumad dunya, yang kalau dinilai dengan dunia, dunia tidak bisa membayarnya. Sedunia ini Pak, membayar dua pakaian surga itu nggak ada nilainya. Wa man tabi'a janazatan, barang siapa yang mengiringi jenazah, arti pahalanya lengkap ini Pak. Ada yang pahala memandikan, ada pahala mengkafani, ada pahala mensolati, ada pahala yang ngiringi. Apa itu pahalanya? Wa man tabi'a janazatan, barang siapa yang ikut nganterin jenazah sampai pemakaman, hatta yuqda dafnuha, sampai menyelesaikan penguburannya, kataballahu lahu thalathata qararit, Allah akan berikan untuk dia 3 qirat. Wal qiratu minha a'zami min jabal Uhud, dan 1 qirat itu nilainya lebih besar daripada gunung Uhud. Jadi orang yang ngikutin jenazah itu Pak, sampai selesai penguburannya diberikan pahala sebesar 3 kali lipat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Wa man kafala yatiman aw armalatan, dan barang siapa yang mengasuh anak yatim atau janda, adhallahu Allah fi dhillihi, Allah akan berikan naungan dia dengan naungan Allah dan akan masukkan ke dalam surga. Ini lengkap sekali hadis ini, Masya Allah. Yang mandi ke, yang ngafani, yang memakamkan, yang mengantarkan. Kemudian kan yang meninggal ini, andaikan dia yang meninggal bapak mungkin punya yatim, anaknya kan jadi yatim, dan dia nak ngurusi, ada yang itu juga dapat pahala naungan dari Allah. Atau dia meninggalkan seorang istri yang sudah tua renta, janda, nggak ada lagi yang bisa cari nafkah. Saya banyak atau beberapa punya kenalan, suaminya tulang punggung, meninggal, istrinya lah sepuh, sakit-sakitan. Siapa yang nak nyari makan dia kalau bukan kita orang muslim? Dan Allah akan berikan naungan dari naungan Allah di hari kiamat. Wa adkhalahul jannah, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, luar biasa pahala yang Allah akan berikan. Bahkan orang yang mengasuh anak yatim, ya, ada beberapa cerita, mungkin Bapak juga mendengar berita, bayinya lahir dengan istrinya ya di rumah sakit, suaminya Gojek atau Grab gitu, meninggal. Anaknya baru lahir, yatim dah itu Pak. Kalau Bapak nak ngasuh dia, memperhatikan hidupnya, bantu sekolahnya, macam-macam, dia akan bersama Rasulullah kahadaini fil jannah, akan bersama dengan Rasulullah bagaikan 2 jari ini di surga, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ana, kata Nabi, wa kafilul yatim kahadaini fil jannah, saya dengan orang yang galak ngurusi anak yatim akan seperti 2 jari ini di surga. Masya Allah. Itu artinya di mana itu Pak? Firdaus al-a'la, di surga tertinggi. Ya, kalau ingin mengasuh anak yatim. Baik jemaah sekalian, yang berikutnya sama, ini keutamaan bagi yang mengiringi jenazah. Ya, ini kadang-kadang, apalagi di zaman ini yang mandikan sudah ada wongnya, yang apa dia mengkafani juga ada orangnya. Ya minimal kita dapat jatah ngiringi. Ya, apa pahalanya? Anna man syahidal janazata, barang siapa yang menyaksikan jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai dia disolatkan, falahu qiratun, maka bagi dia 1 qirat pahala. 1 qirat tadi nilainya berapa? Lebih besar daripada gunung Uhud. Wa man syahidaha hatta tudfan, tapi barang siapa yang menyaksikan jenazah itu sampai dikubur, falahu qiratan, maka dia punya 2 qirat. Kalau menghadiri jenazah sampai disolatin saja kemudian dia pulang, dapat 1 qirat. Tapi kalau sampai dikuburkan dapat 2 qirat.
Para sahabat itu bingung dengan istilah qirat itu. Apa dia qirat itu ya Rasulullah? Apa makna qiratan ya Rasulullah? Kata beliau, mithlul jabalainil azimain, bagaikan dua gunung yang besar. Artinya pahalanya sebesar itu. Walaupun ya, mumpung kami ingat ya, ini sekedar nasihat buat saya pribadi dan kita. Kadang seharusnya proses pengurusan jenazah itu memberikan pelajaran buat kita, menyadarkan kita kalau kita juga akan seperti. Tapi apa yang terjadi Pak? Mohon maaf ini dengan segala hormat koreksi. Kadang-kadang ada wong ninggal dia sambil jingok jenazah dikubur, dia duduk dekat sambil pus ngerokok, ketawa ketiwi, ngobrol gak jelas. Banyak itu, saya sering nganterin jenazah sampai di kuburan, yang doa itu Pak paling 11-15 orang, yang lainnya jauh-jauh entah ngapain. Seperti kematian itu tidak akan datang ke mereka. Seharusnya menjadi ketika melihat ada orang, ya Allah, bayangkan kalau kita kakek yang dikubur. Ya. Ini menjadi perhatian ya buat kita kalau menghadiri jenazah itu yang khusyuk, yang hikmat, sembari berdoa, ya Allah kalau kau nanti meninggal semacam ini, semoga yang datang nganterin bisa banyak, yang doain banyak, ya, yang menjadi saksi kebaikan juga banyak. Itu bukan ketawa ngobrol jelas macam-macam. Ada juga yang betina nganter ndak berkerudung, ya Allah, rasa seperti seakan ajal itu tidak datang ke mereka. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Baik, yang berikutnya keutamaan bagi yang memandikan jenazah, mensolati jenazah. Waqad akramallahu ta'ala al-mayta min hadhihi al-ummah bi an ja'ala salata man yusalli alaihi syafa'atan lahu. Allah telah memuliakan kepada orang yang meninggal dunia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada mayit, kepada jenazah? Bahwasanya siapapun yang salat kepada dia, salatnya dijadikan syafaat bagi orang tersebut. Jadi orang yang salat itu Pak, salatnya sama Allah dinilai sebagai syafaat untuk orang yang meninggal dunia. Apa saja misalnya? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayitin", tidaklah ada seorang muslim meninggal dunia, yusalli alaihi ummatun minal muslimin, kemudian disalatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yablughuna mi'atan lahum yashfa'una lahu, yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu, yang jumlahnya sampai 100 orang. 100 orang yang mensolatkan, semuanya memberikan syafaat kepada mereka, illa syuffi'u fih, kecuali Allah akan jadikan orang-orang tersebut yang sholat tadi sebagai pemberi syafaat untuk orang yang meninggal dunia. Jadi kalau kita hadir dengan tulus, ikhlas, sholatkan jenazah, kehadiran kita itu yang mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, itu doa-doa kita dijadikan syafaat untuk dia, dan kita ini dijadikan Allah sebagai orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada dia. Ya, luar biasa. Ini jumlahnya berapa Pak dalam hadis ini? 100 ya. Dalam hadis yang lain juga ditekankan 100. Ma min rajulin yusalli alaihi mi'atun illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang yang meninggal dunia yang disolatkan 100 orang kecuali Allah akan ampuni dosanya. Dalam riwayat yang lain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, ma min muslimin yamutu fayusalla alaihi atau fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimina illa aujaba ay istahaqqa dukhulal jannah. Tidaklah ada seorang muslim meninggal dunia dan disolatkan 3 baris orang. Nah ini biasanya kalau kita sholat dibuat 3 baris, walaupun yang datang dikit diupayakan bisa dibuat 3 saf. Apa ganjarannya? Jika ada orang meninggal dunia disolatkan 3 saf, maka dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya,
Ya, disebutkan dalam kitab ini, makanya Imam Malik setiap kali menghadiri ya, sholat jenazah itu selalu memerintah membagi jamaah itu, tidak mulai dia Allahu Akbar sampai menghadap ke jamaah, kemudian melihat ketika mereka tidak menjadi tiga saf, dipecah sama Imam Malik. Itu yang satu baris panjang itu, Pak mundur Pak sebagian Pak, di 2 saf 3 saf, minimal ada 3 saf. Karena beliau tahu, Nabi Muhammad mengatakan barang siapa orang yang meninggal disolatkan 3 saf kaum muslimin, maka orang tersebut berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'azza musaban falahu mislu ajri sahibihi." Barang siapa yang meringankan beban orang yang sedang terkena musibah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang kena musibah. Ya, punya tetangga meninggal, ya, padahal dia tulang punggung misalnya, atau macam-macam, kita bantu semampu kita. Insya Allah kita mendapatkan pahala seperti orang yang sabar menerima musibah. Wa an Quraib, dari Quraib anna Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, sahabat Ibnu Abbas, mata lahu ibnun, salah seorang anaknya meninggal dunia. Di mana? Bi Qudaid atau bi Usfan, di daerah namanya Qudaid atau daerah namanya Usfan. Faqala ya Quraib, sahabat Ibnu Abbas manggil, ya Quraib, ya Ibnu Abbas, unzur majtama'a lahu minan nas, coba lihat orang yang kumpul di luar yang mau mensolati anak saya. Qala fa kharajtu fa idza nasun qad ijtama'u fa akhbartuhu. Akhirnya aku pun keluar. Begitu keluar, lah rame yang kumpul. Akhirnya aku balik lagi ke sahabat Ibnu Abbas. Aku sampaikan, wahai Ibnu Abbas, orang-orang sudah pada kumpul. Kata Ibnu Abbas apa? Taquluhum arba'un. Jumlah mereka 40 enggak? Kira-kira sampai enggak 40 orang? Qala qultu na'am. Iya ya Ibnu Abbas. Akhriju, kalau begitu silakan keluarkan jenazahnya, kita sholatkan. Begitu tahu jumlah yang bakal mensolati 40 orang. Memang kenapa? Kalau dengan 40 orang, sahabat Ibnu Abbas berkata, fa inni, sungguh aku telah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslim, tidaklah ada seorang muslim yamut, meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, kemudian mensolatkannya 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, 40 orang muslim yang tidak pernah syirik, tidak pernah menyembah selain Allah, artinya wong mukmin nian, wong Islam asli nian, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah akan jadikan 40 orang itu sebagai pemberi syafaat kepada jenazah. Maka sangat haru kalau kita melihat ulama-ulama kita meninggal yang hadir. Masya Allah. Kami sempat juga hadir di pemakaman guru kita Buya Nawawi Dence. Masya Allah. Kita hadir juga di pemakaman Habib Mahdi. Masya Allah. Tidak mendahului Allah, tapi berdasarkan sabda-sabda Nabi Muhammad, mereka orang-orang baik. Mereka ahlul jannah insyaAllah, ahli surga. Semoga saat kita wafat juga kaget banyak yang datang, banyak yang mau mendoakan kita, mensolati kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sudah bukan 40 lagi, ribuan yang datang. Wa akramallahu subhanahu wa ta'ala hadhihi al-ummah aydan faja'ala alsinatal khiyar minhum alamatin 'alal khair. Dan di antara cara Allah memuliakan umat Nabi Muhammad, menjadikan lisan-lisan orang soleh, orang baik sebagai tanda kebaikan terhadap si jenazah. Artinya kalau orang soleh berkata huwa min ahlil khair, khair, dan yang mengatakan khair itu orang soleh, maka insya Allah itu tanda kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadatan sadiqatan ala husnil hali wa khairil ma'al, dan itu akan menjadi saksi yang tulus dan menunjukkan akan nasib baiknya orang itu di hari ini dan di masa depan. Ya.
Nah, ini Ustadz akan bacakan satu hadis yang cukup panjang berkaitan tentang kebiasaan atau hal yang kita lakukan kalau ada, biasanya habis sholat ya. Setelah sholat, kita sholatkan, ada si keuang nanti berkata, hal tashhaduna ala anna hadhil janazata khair. Nah, itu ya. Apakah hal tashhadun, apakah kalian mau menjadi saksi ala anna hadhil janazah, bahwasanya jenazah ini min ahlil khair, apakah dia termasuk orang baik? Jamaah biasanya mengatakan khair dan sebagainya. Apa pahalanya itu apa? Apa yang akan didapatkan baik si saksi ataupun orang yang meninggal dunia? An Anasin radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhai beliau, berkata, murra bi janazatin, lewat seorang jenazah, yakni digotong seorang jenazah, fa uthniya 'alaiha, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa uthniya 'alaiha khairun, kemudian jenazah itu dipuji-puji bahwasanya dia orang baik. Apa kata Rasulullah? Wajabat. Dia berhak. Wa murra bi janazatin, dan suatu hari yang lain ada jenazah lewat depan Nabi Muhammad, orang-orang sekitarnya mengatakan, oh, ini wong jahat, wong buruk. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Berhak. Orang ini berhak. Faqala Umar, fidaka abi wa ummi, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Pernah lewat seorang jenazah, ya, digotong, diangkat seorang jenazah di hadapanmu, kemudian dia dipuji, engkau mengatakan wajabat. Kemudian ada jenazah dikatakan dia wong jahat, engkau juga mengatakan wajabat. Apa dia makna wajabat? Apa maksudnya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khairan, wahai para sahabatku, siapapun orang-orang yang kalian puji kebaikan, orang yang meninggal dunia dan kalian puji kebaikan, maka orang itu berhak mendapatkan surga Allah. Dan barang siapa orang yang meninggal dan kalian saksikan keburukan atasnya, maka nerakalah, berhak dia mendapatkan neraka. Karena kalian, wahai para sahabat, syuhadaullahi fil ard, engkau adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, mohon maaf ya, kadang-kadang kan, ya mohon maaf, wong ini kita tahu wong kurang baik lah, akhlaknya kurang baik misalnya, atau agamanya ya ke masjid jarang-jarang misalnya. Kalau ada orang yang mengatakan, meminta persaksian sama kita, dia ini ahli khair apa bukan? Itu kira-kira kita perlu nggak mengatakan khair? Kalau kita katakan khair, padahal dia bukan khair, bohong nggak kita itu? Itulah kira-kira. Nah, di sini ada dua pendapat, Pak. Saya nukilkan dari Imam Nawawi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Kata Imam, ya, yang maknanya singkatnya, pertama, yang dimaksud persaksian, yang menjadi yang saksi yang diakui itu adalah orang-orang soleh, bukan teman-temannya sama-sama nyabu ngumpul khair, no. Mohon maaf, tukang dugem di organ-organ tunggal dugem, kemudian dia hadir, ditanya sama ustadz di kampungnya, apakah dia ini orang baik? Yang ngomong tidak pernah sholat, nggak diakui itu. Yang dimaksud adalah orang-orang baik. Kenapa ustadz? Saksi dalam persidangan saja di MK, di MK ya, itu harus orang yang kredibel, baik. Kalau uang tukang bohong nggak diterima persaksiannya. Apalagi ini menjadi syuhadaullah, menjadi saksinya Allah. Dan Allah akan jadikan, berdasarkan persaksian itu, akan menjadikan syafaat buat orang yang meninggal. Jadi yang dimaksud adalah syahadahnya, persaksiannya orang-orang yang baik.
Ya, min ahlil khair, min ahlil fadl. Kalau kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, ini saya nukil juga dari Fathul Bari, kata beliau yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Nabi. Itu kan Nabi sedang berkata sama para sahabat, wahai para sahabat, siapapun yang kalian berikan persaksian baik, maka dia baik dan dia berhak mendapatkan surga. Dan kata Imam Ibnu Hajar, al-mukhatabun bidzalika sahabat, yang dimaksud itu adalah sahabat Nabi. Wa man kana ala sifatihi minal iman, dan siapapun orang-orang yang punya sifat mendekati sahabat Nabi. Ini orang-orang minimal sholat 5 waktu, kerjaannya baik, halal, akhlaknya sehari-hari baik, tidak dikenal sebagai, mohon maaf, orang-orang fasik yang suka minum khamar, nyabu, nyawer, biduan. Tidak diterima saksi-saksi itu. Rentenir, makan riba, enggak. Itu enggak diterima. Jadi yang dimaksud adalah ahlul fadli was sidqi lal fasaqah. Orang yang baik, yang jujur, bukan orang-orang fasik. Atau juga tidak diterima persaksian orang yang memang musuhan sama si mayit. Memang dia ribut, Pak. Bulan lalu ninggal wong ini. Begitu ditanya sama ustadznya, apakah kalian mau bersaksi dia ini wong baik? Apa dia wong baik? Wong jahat ini. Nah, tidak diterima persaksian wong ini. Persaksian dari orang yang memang punya permusuhan dengan jenazah. Jadi memang betul orang-orang yang objektif, soleh, menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang pertama. Nah, yang masalah ini yang kedua nih Pak, yang terjadi perdebatan dan diskusi di antara ulama tentang syarat apakah persaksian itu jika keluar dari orang soleh, tapi sebetulnya orang yang jenazah ini bukan orang soleh. Paham Pak ya? Misalnya santri-santri ya, diminta untuk mensolatkan jenazah, kan orang-orang baik lah. Atau misalnya lagi jamaah sholat, lagi selesai sholat Jumat, kedatangan jenazah, uang yang enggak pernah tengok masjid, jarang tengok di masjid, sholat, kan disaksikan oleh orang-orang soleh, tetapi persaksiannya tidak sesuai dengan akhlak atau perbuatan dari si jenazah. Apakah persaksian ini diterima? Kan tadi syaratnya yang pertama persaksiannya dari orang soleh. Yang kedua syaratnya apakah kesaksian itu harus sesuai dengan perbuatan orang ini. Nah, di sini ada dua pendapat. Kata para ulama, iya, ucapan khair itu harus sesuai dengan keseharian orang tersebut. Tetapi Imam Nawawi enggak. Kata beliau, walaupun dia orang tidak dikenal sebagai orang soleh, asalkan yang memberikan persaksian itu orang soleh, insya Allah berhak dia mendapatkan surga. Kenapa? Karena tidak mungkin lisannya orang soleh itu bergerak untuk menyatakan khair tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sekali-kali musuhin orang soleh. Ya, minimal di mereka orang-orang soleh itu galak menyatakan khair. Ini sudah nggak sholat, nggak ini, sama wong alim, sama wong ulama, musuh. Selesailah dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini Imam Nawawi condong pada malah yang kedua. Ya. Walaupun kalau saya boleh lebih detilkan lagi Pak. Jadi kan orang itu kan ada orang soleh, ada orang toleh. Soleh itu orang baik. Kalau dia meninggal kita nggak usah ragu untuk menyatakan dia orang baik. Sekarang kalau dia bukan orang baik, bukan orang, tapi yang memberi persaksiannya orang baik, orang soleh. Tadi kata Imam Nawawi yang kuat adalah persaksian itu diterima, bagian dari anugerah Allah, ya, karunia Allah buat dia. Cuma Pak, jika orang ini orang jahat, nah orang jahat ini dibagi dua. Mohon maaf ya, ada orang jahat kepada pribadinya sendiri saja. Mohon maaf kalau nyabu diam-diam, tidak berani nampak ke.
Kalau bermaksiat diam-diam, nggak banyak orang tahu. Yang kedua, ada orang jahat tapi menampakkan. Minum khamrnya pinggir jalan. Wah, minum tuak pinggir jalan. Main judinya pinggir jalan. Suka nyawer di depan orang, di depan umum. Sekalinya memusuhi ulama, ditampakkan permusuhannya. Orang yang semacam itu tidak boleh disaksikan kebaikannya. Kenapa? Akan dijadikan contoh oleh orang lain nantinya. Kira-kira jelas Pak ya? Nah, kemudian di hadis ini kalau Bapak perhatikan, kata Nabi, barang siapa yang dipersaksikan kalau dia orang jahat, maka dia masuk neraka. Artinya begini Pak, ketika ada yang mengatakan ada orang meninggal, kemudian dimintai persaksian, tahu-tahu orang-orang yang memberikan persaksian itu mengatakan enggak, dia orang jahat, dia orang jahat. Kata Nabi, orang semacam itu berhak mendapatkan neraka. Tuh, tapi kan ada hadis lain Ustadz mengatakan jangan caci maki orang yang sudah meninggal. Nah, persaksian mengatakan dia orang jahat itu termasuk cacian. Nah, lalu bagaimana ini? Ada dua hadis seakan kontradiktif, seakan bertabrakan. Si kok mengizinkan mencaci maki, yakni menyatakan dia orang jahat. Si kok mengatakan, kata Nabi, la tasubbul amwat, jangan kau caci maki orang yang sudah meninggal. Cara menjawabnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang dilarang mencaci maki orang meninggal itu orang yang tidak menampakkan maksiatnya. Orang itu memang mungkin sholatnya jarang ke masjid, mungkin wong itu mohon maaf kadang-kadang suka bermaksiat, bla bla bla, tapi nggak ketahuan orang, malu-malu Pak. Orang semacam ini jangan dicaci maki kalau udah meninggal, jangan diceritakan, jangan diberikan pernyataan buruk kepada dia. Tapi kalau ada orang bermaksiat sama Allah dan dia tampakkan maksiat itu, bangga dia di depan, minum khamar, yang malu-malu tadi kan minum khamarnya di ruang-ruang tertutup, dia tidak, pinggir jalan. Orang yang semacam ini kalau dia meninggal dunia, boleh kita katakan dia orang jahat, dia orang buruk. Minimal kita tidak mengatakan khair ketika ada yang meminta persaksian kita. Kira-kira jelas Pak ya? Ya, itu kurang lebih. Kemudian yang terakhir, ya ini masih banyak. Ayyuma muslimin syahidalahu arba'atu nafarin, barang siapa ada orang meninggal disaksikan 4 kelompok manusia, 4 orang, bi khairin, dengan persaksian yang baik, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kata para sahabat, kalau 3 Nabi, yang ngenjuk ini cuma 3 bukan 4. Samo kata Nabi. Kalau 2 Nabi, samo. Dan kami nggak berani nanya kalau 1. Karena kalau persaksian itu biasanya memang minimal 2. Baik, yang hadis terakhir, ma min muslimin yamut, tidak ada seorang muslim meninggal dunia kemudian disaksikan 4 orang dari tetangga terdekatnya, 4 orang dari 4 keluarga, min jiranihil adnainain, 4 tetangga terdekatnya, innahum la ya'lamuna illa khairan, dan tetangganya itu bersaksi, aku nggak tahu orang ini kecuali kebaikan, orang ini orang baik itulah, illa qala Allah, kecuali Allah akan berkata, qabiltu amalakum fi, aku akan terima seluruh amalan kalian di dalam untuk orang ini, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku akan ampuni seluruh dosa-dosa yang kalian nggak tahu. Luar biasa hadis ini Pak. Yang terakhir ini kata Nabi Muhammad, kalau ada orang meninggal kemudian 4 tetangga terdekatnya, keluarganya mengatakan dia orang baik, yang kami tahu dia ini nggak pernah nyakitin kami, nggak pernah, orang baik, kata Allah, kebaikan-kebaikan yang kalian pernah lihat itu akan saya terima semua. Adapun dosa-dosa orang ini yang kamu orang kan nggak ada yang tahu, para tetangga itu nggak tahu kalau dia ini juga punya berbuat, itu pun saya ampuni semua.
Ini juga pesan, hati-hati dengan tetangga itu, Pak. Mereka kagak yang memberikan persaksiannya kepada kita. Baik jamaah sekalian, selesailah kita pada kesempatan hari ini, malam ini. Pesannya sangat banyak. Salah satunya kalau ada orang meninggal dari tetangga kita, kita punya waktu, punya kesempatan, hadirilah semampunya. Bisa cuma takziah saja, alhamdulillah. Bisa sampai mengkafani, alhamdulillah. Bisa sampai mensolati, alhamdulillah. Bisa sampai selesai nian, semuanya ada pahalanya masing-masing. Walaupun cuma sekedar mengantarkan jenazah. Yang kedua, masalah pemberian kesaksian tadi. Ya, pemberian kesaksian. Kesimpulannya, Pak, yang memberikan saksi harus orang baik. Yang dimaksud pemberian saksi adalah orang baik. Adapun jenazahnya kita bagi menjadi 3. Kalau dia orang baik, insya Allah kita berikan persaksian baik. Tapi kalau dia orang buruk, yang nggak terkenal kebaikannya, tidak dianggap orang soleh, maka dibagi 2. Kalau dia orang yang bermaksiat tapi diam-diam, kita berikan persaksian kebaikan, tidak apa-apa. Insya Allah itu bagian dari hadiah kita untuk dia. Tapi kalau dia ahli maksiat dan membanggakan maksiatnya, menampakkan maksiatnya, bid'ahnya, maka jangan sekali-kali memberikan persaksian kepada mereka. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Waja'alana Allahu min ahlil khair insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.